Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Apriani Boge, kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 2. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu membahas peristiwa G30 SPKI, peledakan bom di gereja katedral, penistaan agama, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Baiklah, yang pertama peristiwa G30 SPKI. Peringatan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, 1 Oktober tahun 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa G30 SPKI mengisahkan tentang penumpasan pengkhianatan. 30 September 1965, sekelompok tentara mengepung sebuah rumah di Jalan Hasanuddin, 53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mengepung dengan membawa senjata laras panjang. Sang pemilik rumah, seorang perwira TNI Angkatan Darat, yang saat itu sedang berada di sebuah kamar di lantai 2 terlihat biasa saja. Dengan mengenakan seragam militer lengkap, Brigadir Jenderal Donar Ishak Panjaitan berkaca ke sebuah cermin di lemari besar. Beberapa kali ia merapikan seragamnya agar tidak terlihat kusut. Tentara sudah mulai masuk dan menguasai lantai 1 rumah. Tembakan pun dilepaskan. Panjaitan kemudian turun ke lantai 1 yang dikuasai oleh para tentara. Dengan langkah perlahan, pasukan tentara yang mengepung rumah Panjaitan disebut berasal dari Satuan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal Presiden Soekarno. Saat sudah berada di hadapan para tentara, Panjaitan diminta untuk segera naik ke truk yang akan mengantarkannya ke istana. Mereka mengatakan bahwa jenderal berbintang 1 itu dipanggil oleh Presiden Soekarno karena kondisi darurat. Sebelum itu, Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa, yang menyebabkan para tentara semakin marah. Seorang tentara memukulkan kopor senjata, tapi oleh Panjaitan ditebus sebelum menghantam wajahnya. Tentara yang lain marah. Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat itu ditembak. DL Panjaitan pun tewas. Jenazah Panjaitan kemudian dimasukkan dalam truk dan dibawa pergi. Darah dari pria kelahiran Belgia Sumatera Utara berceceran di atas rumah. Singkat cerita, G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Anuberta Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Perman. Yang kelima, Brigadier Jenderal Donat Ishak Panjaitan.
Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Ahana Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letupir Andreas Tedian diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal tersebut beserta Letupir Tedian kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintah dari pengaruh PKI. Soekarno bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai pergerakan kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termaksud DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi tersebut antara lain Lekral, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang ditunding oleh PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 5.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kompleks konsentrasi. Itulah peristiwa cerita singkat dari G30 SPKI dari saya. Baiklah, yang kedua, peledakan bom di depan gereja katedral. Peledakan bom di depan gereja katedral Makassar. Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di depan gereja Hati Yesus yang Maha Kudus atau gereja katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 pagi. Terjadi sekitar pukul 10.28 WITA atau sesaat setelah jamaah menyelesaikan misa. Yang pertama, terduga pelaku 2 orang polisi mengungkapkan terduga pelaku bom bunuh diri di depan gereja katedral Makassar yang beralamat di Jalan Kajolalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Terdiri atas 2 orang. Dalam aksinya, polisi menyebut terduga pelaku mengendarai sepeda motor. Adapun 1 pelaku laki-laki disebut tewas dalam aksi. Terduga pelaku itu disebut sempat ingin masuk ke dalam halaman gereja, akan tetapi mendapat pengandangan petugas security. Pada awalnya, memang pelaku yang diduga menggunakan roda 2 ini, dia akan memasuki pelataran gereja yang kebetulan bahwa jam tersebut sudah selesai daripada kegiatan misa dan mungkin terlihat banyak yang keluar saat ini tidak full atau jemaah karena sesuai protokol kesehatan tentunya dari 2 orang tersebut dicegat oleh security gereja dan terjadi ledakan itu. Yang kedua, sebanyak 14 korban luka-luka dari ledakan tersebut. Ditemukan sejumlah potongan tubuh menurut Mabes Polri. 14 orang korban itu terdiri atas jemaat gereja dan petugas security mendapati luka-luka. Mereka mendapat penanganan dokter di sejumlah rumah sakit di Makassar karena luka pada bagian wajah, leher, dada, hingga kaki akibat serpihan diduga bom. 3 orang mendapat penanganan di Rumah Sakit Stella Maris. 7 orang dilarikan ke Rumah Sakit Akademis dan 4 orang dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia. Yang ketiga yaitu penistaan agama. Kepada Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdin Hartono mengatakan Joseph Paul Jang alias Sini Paul Soejamoezono telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama.
Joseph diketahui mengunggah sebuah video di YouTube yang menyinggung ibadah puasa yang dilakukan umat Islam sekaligus menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi ke-26. Sudah sebagai tersangka, kata Rusdi. Dalam keterangannya, Selasa 20 Maret 2000. Yang ketiga, penistaan agama. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdin Hartono menyatakan Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Soeharjo Moejono telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video di YouTube yang menyinggung ibadah puasa yang dilakukan umat Islam, sekaligus menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi ke-26. Sudah sebagai tersangka, kata Rusdin dalam keterangannya, Selasa 20 April 2021. Penyidik Barreskrim Polri segala merilis Joseph dalam daftar pencarian orang atau DPO. Rusdin mengatakan DPO itu kemudian akan diserahkan ke Interpol. Barreskrim Polri akan segera mengeluarkan DPO. DPO ini akan diserahkan ke Interpol, dan DPO ini akan menjadi dasar bagi Interpol untuk menerbitkan red notice. Ujarnya, menurut dia, Joseph memenuhi unsur pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT dan pasal 156 huruf A KUHP. Unsur pasal yang bisa dikenakan: pertama, ajaran kebencian dalam Undang-Undang IT. Kedua, juga penodaan agama yang ada di KUHP, kata Rusdin. Berdasarkan penelusuran Polri, saat ini Joseph Paul berada di Jerman. Rusdin mengatakan Barreskrim Polri telah berkoordinasi dengan KBRI di Jerman. Sementara itu, Joseph dalam sebuah video lain yang diunggah akun YouTube Hagios Europe menyatakan dirinya sudah tidak lagi berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Karena itu, Joseph mengatakan tindakannya tidak bisa diproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kunci dalam pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa dan makmur, sejahtera dan berbhinneka tunggal ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan nilai Indonesia. Terima kasih.